Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita sudah melaksanakan ulangan ya minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan di bab 10 materi akhlakul banat. Sebelumnya kita khususan dulu kepada pengarang kita. Ilah darga Nabi Mustafa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ashir. Bab yang ke-10. Nubdatun min akhlaqihi wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam. Nubdatun sekelumit min akhlaqihi dari akhlak-akhlaknya Nabi, wa nasaihihi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan juga yuhsinu, berbuat baik muamalata ashabihi, kepada muamalah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya, muamalata ini sama seperti memperlakukan sahabat-sahabatnya. Yaptasimu, ialah tersenyum Nabi fi wujuhihim, di hadapan mereka, wa yubasituhum, dan bermuka cerah ya. Jadi tersenyum lalu sumringah gitu ya maksudnya. Wa yabda'uhum, dan memulai kepada mereka bisalami, dengan salam, wal musafahati, dan berjabat tangan. Wa yu'thiruhum ala nafsihi, wa yu'thiruhum, dan mengutamakan kepada mereka ala nafsihi, dari dirinya. Jadi kalau Nabi itu bertemu dengan sahabat-sahabatnya, beliau itu tersenyum ya, tersenyum, bermuka cerah, dan memulai dengan salam, kemudian berjabat tangan. Kalau kita terkadang jangan kita deh, seseorang itu kalau tidak disapa duluan tidak mau nyapa ya. Kadang kalau tidak salam duluan dia nggak mau salam gitu. Tunggu lawan bicaranya bicara dulu, dia baru mau berbicara ya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau Nabi selalu memulai dengan salam dan berjabat tangan. Hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim. Hatta sehingga ahabbu, lebih mencintaihu kepada Nabi, aktsara, lebih banyak, min anfusihim, dari diri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa kana, dan ada Nabi yahtarimu, menghormati aljaro, kepada tetangga. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi, wa ya'muru, dan menyuruh bil ihsani, kepada kebaikan, ilaihi, kepada man. Wa qala, dan bersabda Nabi marrotan, sekali, li ahadi ashabihi, kepada seorang sahabatnya, kepada salah satu sahabat-sahabatnya. Idza, apabila, khotobta, memasak kamu, marokotan, kepada kuah, fa'aksir ma'aha, fa'aksir, maka perbanyaklah, ma'aha, airnya atau kuahnya ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang itu memasak ya, kata Nabi, perbanyaklah airnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya tetangga di samping kanan kiri depan belakang, lalu sedang memasak, perbanyaklah kuahnya gitu. Wa ta'ahad, dan bagikan, jironaka, kepada tetanggamu. Jadi biar cukup gitu maksudnya ya. Misalkan dagingnya 1/4, nah kuahnya mungkin agak dilebihin berapa ya, saya nggak tahu takarannya ya. Intinya adalah berbagilah dengan tetanggamu gitu. Meskipun mungkin satu mangkok kuahnya banyak, lalu dagingnya mungkin 10 potong, 10 iris seperti itu ya. Kuahnya satu mangkok, itu nggak apa-apa. Jadi apalagi kalau misalkan banyak dagingnya, itu lebih baik kayak gitu kan. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan memang stoknya sedikit atau dagingnya sedikit, berbanyak airnya gitu, biar tetangganya bisa dapat. Karena kan ketika masak tetangganya mencium bau masakan kita ya. Itu ya nggak perlu sampai tetangga sana-sana dikasih, nggak perlu.
Kalau misalkan hanya cukup untuk kanan kiri, silahkan dibagikan di kanan kiri rumah kalian saja gitu. Tapi kalau yang kalian masak cukup untuk misalkan 5 rumah ke kanan, 5 rumah ke kiri, itu cukup buat mereka, dibagikan ya lebih baik ya, seperti itu. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, kurang ya, wa yakri dhaifa, wa yakri, dan menghormati ad-dhaifa kepada tamu. Jadi disuruh bagikan tadi makanan dan juga menghormati tamu. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man, barang siapa karena ada yu'minu, yang beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah dhaifahu, kepada tamunya. Jadi kalau misalkan kalian beriman, kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu ini sebenarnya tidak perlu menyuguhi yang kita tidak punya. Tidak perlu misalnya ada tamu datang, terus kita tuh gak mampu buat beli daging, gak perlu beli daging, jadi semampunya aja ya. Misalkan punya telur di rumah, digorengkan telur ya, intinya melayani semampu kita, jangan berlebih-lebihan yang kita tuh nggak punya itu kita memaksakan seperti itu, jangan juga gitu. Jadi memuliakan ini ya semampunya. Wa yuhsinu, dan berbuat baik, ila aqribihi, kepada kerabat-kerabatnya. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, falyasil, maka bersilaturahmilah, rahimahu, dengan kerabatnya. Walamma ja'at, dan ketika datang perempuan ya, ilaihi, kepada Nabi, murdi'atuhu, yang menyusui ya, menyusui, si perempuan ini sedang menyusui. Sayyidatuna bukan maksud, ulangi ya. Walamma ja'at, dan ketika datang siapa perempuan, ilaihi, kepada Nabi, murdi'atuhu, yang menyusuinya. Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, siapa Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa huwa jalisun, dan beliau sedang duduk. Nah, maksudnya ini perempuan yang menyusui Nabi, yaitu Sayyidatuna Halimah Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah ini datang dan beliau itu sedang duduk. Basato laha ridaahu, basato, maka menggelar, laha, untuk Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, ridaahu, kepada kain surban ya, kain surban. Waqodo, dan memenuhi hajatiha, keperluannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Jadi saking memuliakannya Nabi sama beliau yang menyusui Nabi dulu. Nah, beliau itu sampai menggelarkan surban itu untuk Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini dan memenuhi hajatnya. Jadi langsung ditanyakan, mau minum, mau makan ini, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kedatangan tamu di rumah harus seperti itu juga, jangan cuek bebek ya, kayak ya perlu apa, ya begini, tapi lupa untuk mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk, memberi minum, itu lupa karena mungkin tidak terbiasa atau mungkin malas ya. Itu jangan sampai ya, karena ini adalah termasuk sunnah Nabi juga, perintah Nabi untuk memuliakan tamu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kana yadhkuru ahdas suhbatil qadimati, wa kana, dan ada Nabi yadhkuru, mengingat, ahdas suhbati, kepada masa persahabatan, al qadimati, yang lama. Fa ba'da wafati sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Faba'da wafati, maka setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, idza dzabaha syatan qasama lahmuha ala sadiqatiha. Idza, apabila dzabaha, menyembelih Nabi, syatan, kepada satu ekor kambing, qasama, membagi, maka membagi Nabi, lahmuha, dagingnya syat, dagingnya kambing, ala sadiqatiha, kepada teman-temannya Khadijah. Ya, jadi Nabi itu masih mengingat sahabat-sahabatnya yang lama. Ya, sahabat-sahabatnya termasuk sahabatnya Khadijah ya, istri Nabi yang sangat Nabi cintai, dan Nabi tidak bisa melupakan Khadijah.
Jadi ketika Nabi itu menyembelih kambing, beliau membagikannya kepada teman-teman Khadijah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, inna husnal ahdi minal iman. Inna husnal ahdi, sesungguhnya menjaga persahabatan, minal imani, sebagian dari iman. Ya, jadi ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama tadi kan. Kita juga harus bersilaturahmi dengan kerabat, memuliakan, dan ini juga bersahabat atau menjaga persahabatan itu juga termasuk dari iman ya. Jangan sampai kita itu pelit sama sahabat sendiri, pelit sama keluarga, pelit ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa kana, dan ada Nabi yuhibbu, menyukai, ayyunallima, pada mengatur, a'malahu, pekerjaan-pekerjaan Nabi, wa yutskinaha, dan menyempurnakannya. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, al ihsana, kepada kebaikan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya, maksudnya di sini Nabi itu suka mengatur pekerjaan dan menyempurnakan. Maksudnya Nabi itu kayak tertata gitu loh semuanya. Misalkan hari ini harus ngapain gitu. Kalau misalkan sudah mengerjakan satu hal, itu diselesaikan gitu. Jangan separuh. Misalnya kalian nyapu tuh jangan cuman sampai ruang kamar kalian saja, tapi semuanya seperti itu. Ya. Jadi maksudnya di sini ketika melakukan sesuatu harus sampai sempurna gitu. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, tadi ya. Wa yuhibbu, dan menyukai Nabi aidon juga, annadhafata, kepada kebersihan, fi jami'il asya'i, dalam semua sesuatu, jadi segala sesuatu. Fi ta'amihi, dalam makanannya Nabi, wa libasihi, dan pakaiannya Nabi, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya Nabi. Wa ya'muru bin nadhafati, dan memerintah bin nadhafati, kepada kebersihan. Kama qala fi hadithihi, kama sebagaimana qala, bersabda Nabi, fi hadithihi, dalam hadisnya, an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu, adapun kebersihan, minal imani, sebagian dari iman. Jadi selain tadi Nabi suka mengatur pekerjaan dan menyempurnakannya, Nabi juga suka kebersihan, bersih, semuanya harus bersih di dalam makanannya Nabi gitu. Terus juga pakaiannya, tempat tinggalnya, semuanya harus bersih ya. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Kalau sudah lihat misalkan kamarnya kotor, ya silahkan dibersihkan. Jangan menunggu debunya sampai 5 cm misalkan ya, itu tidak boleh, karena juga mengundang hewan-hewan seperti itu kan, juga membuat kita sakit gitu. Kemudian yang ketiga, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Wa kana, dan ada Nabi, idza masya, apabila berjalan, la yaltafitu, tidak menoleh, yaminan, ke kanan, wala shimalan, dan ke kiri. Wa idza akala la yaqulu ila ayyashba'a. Wa idza akala, dan apabila makan Nabi, la yaqulu, tidak makan, ila ayyashba'a, sampai kenyang. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya. Inna, sesungguhnya, aktsaran nasi, lebih banyak manusia, syaba'an, yang kenyang, fid dunya, di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Atwaluhum, paling lama, ju'an, laparnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi di sini yang ketiga, Nabi itu kalau berjalan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi lurus aja. Ya, jangan dimaknai secara tekstual, maksudnya Nabi itu lurus saja, tidak ya. Kalau misalnya lagi mau nyebrang, ya lihat kanan kiri, kan beda. Kalau dulu mungkin di zamannya Nabi tidak terlalu banyak kendaraan bermotor seperti sekarang. Sekarang kan di mana-mana bahaya ya kalau tidak toleh-toleh. Ya nanti kalian jalan lurus, katanya ikut Nabi. Padahal ya kita lihat konteksnya saja. Kalau lagi nyebrang ya tengok kanan kiri. Kalau Nabi dulu kan aman-aman di sana, tidak ada moge yang mau nabrak kalian gitu. Kemudian Nabi itu kalau makan tidak sampai kenyang, jadi sudah cukup, ya beliau berhenti, tidak sampai kekenyangan. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan manusia yang kenyang di dunia itu, maka nanti di akhiratnya akan paling lama lapar.
Katanya begitu. Jadi maksudnya di sini ya kenyang yang berlebihan, kenyang yang sampai mungkin sebenarnya kamu cukup makan 1 piring tapi kamu makan 3 piring. Ya, kamu cukup ambil 1 ayam goreng, kamu ambil 5, ya kayak gitu. Jadinya tidak baik juga untuk kesehatan. Ya di sini juga mengandung makna kita tidak boleh rakus ya, rakus, tamak, mengambil hak orang lain ya seperti itu. Selanjutnya wa idza takallama ala qadril hajati. Wa idza takallama, dan apabila berbicara, takallama ala qadril hajati, berbicara yang sesuai keperluan. Jadi Nabi kalau bicara ya sekedarnya saja. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sesuai kebutuhan. Wa fil hadits, dan dalam hadis, man somata najah. Man barang siapa somata yang diam, najah, maka ia selamat. Wa kana yuhafidhu, wa kana, dan ada Nabi yuhafidhu, memelihara ala awqatihi, atas waktu-waktunya. Fayasrifuha, maka menggunakan ha kepada awqat, waktu-waktunya, kullaha semuanya, fi ta'ati rabbih, untuk mentaati Tuhannya. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim, manfaatkanlah khamsan, kepada 5, qabla khamsin, sebelum 5 perkara. Ya, ini sudah ada lagunya ini, teman-teman tahu apa enggak ya? Yang pertama, hayataka qabla mautika, hayataka, hidupmu, qabla mautika, sebelum matimu. Wasihataka, dan sehatmu, qabla sakomika, sebelum sakitmu. Wa farogoka, dan waktu senggangmu, qabla syughlika, sebelum sibukmu. Wasyababaka, dan masa mudamu, qabla haromika, sebelum masa tuamu. Waginaka qabla fakrika, waginaka, dan kayamu, qabla fakrika, sebelum miskinmu. Ya itu ada lagunya kan ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, yang seperti itu ya. Jadi manfaatkan 5 kesempatan yang sudah Allah kasih ke kita gitu ya, hidup sebelum mati. Jadi ketika hidup ya gunakan sebaik-baiknya. Sekolah ya sekolah yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Ketika jadi anak yang berbakti. Ketika jadi kakak yang bertanggung jawab. Jadi adik yang penyayang, seperti itu ya. Semuanya digunakan dengan baik. Wasihataka, dan sehat sebelum sakit. Ya, ketika sehat beribadah yang rajin, menolong orang, menjaga kesehatan ya sebelum diberi sakit. Karena kalau sudah sakit sulit mau ngapa-ngapain. Kemudian waktu senggang sebelum sibuk. Kalau lagi senggang ya diusahakan digunakan dengan baik. Sekarang kayaknya senggang banget ya karena corona ya. Ya tapi mau bagaimana lagi ya, karena sudah memang ada musibah pandemi seperti ini. Jadi digunakan yang baik. Kerjakan PR ya di waktu yang tepat. Jangan waktu mengerjakan PR digunakan untuk main game, seperti itu. Kemudian masa muda sebelum masa tua. Ini penting banget. Jadi ketika bukan kan ada deh banyak orang yang bilang, oh, mumpung masih muda kita hura-hura saja, karena nanti kalau sudah tua nggak bisa. Bukan seperti itu. Jadi waktu masih muda cari ilmu sebanyak-banyaknya. Misalkan sedang lagi booming bahasa Inggris kan sekarang, semua orang suka bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Kemudian organisasi kan juga terbatas usia, ikut semua organisasi yang kamu suka. Ya itu kan memanfaatkan masa muda. Karena kalau sudah tua nggak bisa, mau kerja aja atau masuk sekolah aja kan ada batas usianya. Di bawah umur 25 tahun, di atas umur 25 tahun tidak boleh ikut. Nah itu namanya juga ada batasan usia. Jadi mumpung masih muda, gunakan masa muda dengan baik. Kemudian kayamu sebelum miskinmu. Nah, di sini pakai kata fakrika ya, bukan qabla miskinika ya. Jadi beda, kalau fakir dengan miskin beda. Kalau miskin itu dia masih bisa, jadi uang yang dia punya masih bisa buat makan dia besok. Jadi buat makan dia sendiri, makan keluarganya, dan masih ada buat besok tuh masih ada. Meskipun ya mungkin hitungannya tidak banyak gitu ya. Tapi kalau sudah fakir, ini sudah cukup buat dirinya saja gitu. Dia tidak bisa makan buat besok gitu. Itu nggak bisa banget. Jadi fakir ini levelnya udah paling bawah gitu. Udah kan nggak punya banget. Jadi ketika masih ada, ya kaya ini kan tidak ada titik idealnya apa ya. Jadi kaya itu bukan orang yang punya
mobil Tesla atau orang yang punya rumah 5 lantai itu ya kita nggak tahu ya. Ada yang merasa sudah kaya ketika sudah punya rumah saja sudah merasa kaya. Karena kan dia sudah bisa berlindung dari hujan, dari musibah, dari bencana, aman lah rumahnya. Kemudian dia sudah punya anak-anak yang sehat, dia punya gajian cukup makan untuk sebulan, itu sudah bisa dikatakan kaya kalau dia merasa cukup, kan seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah ada di perasaan nyaman seperti ini, orang tua mungkin lancar pekerjaannya, kemudian yang mungkin tidak bekerja di luar seperti tidak di kantor tapi di punya sawah tapi sawahnya panen terus lancar, itu disyukuri ya. Itu juga termasuk sudah kaya, Allah sudah beri kecukupan. Nah, sebelum miskin. Jadi 5 perkara ini harus dimanfaatkan sebelum 5 perkara yang disebutkan tadi ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketika sudah mengartikan di-upload ya di Google Form ya. Baik, sekian dulu dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.